Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ridho Fajri. Saya selaku pembawa acara ataupun host dari Satipa Bersuara yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Pertanian dalam bentuk podcast ya teman-teman sekalian. Jadi sebelumnya mungkin bisa buka masker ya, supaya kita bisa dikenal oleh penonton kita maupun dari maba nanti tentunya. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fajri. Di sini saya selaku Menteri PPSDM BEM Fakultas Pertanian. Di sini ya, sudah ada 3 narasumber. Yang pertama mungkin dari Sekjen bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akmal Thorik. Saya di sini selaku Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian ya. Kebetulan juga saya adalah mahasiswa program studi kehutanan angkatan 2019. Jadi di sini ada abang kita ya. Kemudian ada 2 narasumber kece kita dari Maba 2020. Mungkin bisa perkenalkan dari abang. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sofil Hakim. Saya dari Prodi Agribisnis angkatan 2020. Oke, ada Sopil, ada Torik, kemudian satu lagi. Perkenalkan, nama saya Ciang Chandra Kusuma. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan angkatan 2020. Makasih. Oke, di sini ada 2 narasumber yang dari angkatan 2020 dan 1 angkatan 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan seluk-beluk bagaimana sih PKKMB itu berjalan dan apa saja yang terkandung di dalam PKKMB itu. Kita lanjut ya dengan topik utama kita ini. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu PKKMB dari persepsi masing-masing teman-teman maba 2019 kemudian 2020. Mungkin pertama bisa mendefinisikan bagaimana sih PKKMB menurut Ciang gitu. Ya. Menurut saya ya, PKKMB ini kan singkatan dari pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, betul ya. Jadi dari definisi yang bisa tarik itu, jadi kita itu diperkenalkan ya, apa sih itu PKKMB. Ya, PKKMB kan ya. Bagaimana sih kehidupan kampus yang ada di Unram itu sendiri gitu. Jadi kita tuh bagaimana sih ada berapa gedung-gedung yang ada di Unram, ada berapa fakultas ya, itu. Jadi, mungkin mendefinisikan terkait dengan PKKMB fakultas bagaimana? PKKMB fakultas ya, yaitu ya pengenalan bagaimana sih fakultas gitu kan, ada berapa sih prodi yang ada di fakultas ini gitu. Jadi kita tuh tahu gitu kan bahwa di prodi ini termasuk di fakultas ini. Jadi kita akan lebih tahu ya teman-teman apa aja prodi yang ada di bawah fakultas itu sendiri. Tidak terlepas juga bagaimana sistem pembelajarannya, apa aja gedung yang ada di dalam fakultas itu. Menurut Sopil gimana? Ya, sama seperti Ciang tadi itu. Ya. Kan PKKMB itu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ya. Nah, nanti di PKKMB ini mahasiswa baru itu dikenalkan selingkup fakultas atau seuniversitas di mana terletak ruangan B, ruangan gedung aula, ruangan prodi atau lab dan sebagainya. Nanti di PKKMB itu juga akan mendapatkan materi-materi terkait tentang administrasi fakultas atau maupun universitas, dan juga di sana nanti di PKKMB itu terdapat pengenalan organisasi mahasiswa atau UKMF. Jadi di sana itu di PKKMB ini kita harus mengetahui apa aja organisasi yang terkandung di dalam fakultas itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin dari Abang Sekjen bisa menjelaskan lebih konkret terkait dengan PKKMB dari pandangan Abang sendiri bagaimana? Mungkin sesuatu yang disampaikan teman-teman tadi itu sudah benar sekali. PKKMB kan dari segi namanya sudah bisa kita nilai sendiri ya, bahwa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Artinya kan ada orang baru, kemudian lingkungan baru yang harus mereka kenal. Mereka masuk dalam lingkungan itu sebagai orang baru, tentunya itu harus ada sistem penyelenggaraan sebuah hal yang memperkenalkan bagaimana si lingkungan baru ini bagi orang baru, sehingga ke depan dalam menjalankan kegiatan selama perkuliahan di universitas, khususnya Universitas Mataram tentunya ya, mereka itu sudah diperkenalkan dan mereka sudah tidak akan canggung lagi untuk berkegiatan. Mereka sudah punya chemistry terhadap apa yang
baru mereka masuki, lingkungan baru yang mereka masuki itu sudah ada chemistry melalui kegiatan yang dinamakan sebagai PKKMB tadi. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa. Baik, dapat saya simpulkan ya teman-teman, jangan sampai kita sebagai mahasiswa fakultas tidak tahu bagaimana fakultas kita sendiri ya. Mungkin itu poin yang saya dapat tangkap. Dari teman-teman sendiri tadi sudah saya tangkap juga kesimpulannya masing-masing. Kita juga bisa menyimpulkan masing-masing PKKMB ini. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan PKKMB ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui juga bagaimana urgensi ataupun pentingnya PKKMB ini harus terlaksana. Terlepas tadi dijelaskan dari sekjennya sendiri, PKKMB ini harus dilaksanakan supaya mahasiswa itu tahu bagaimana fakultasnya sendiri. Kemudian dua, narasumber supaya kita mengetahui di mana gedung A, apa itu praktikum, apa itu KRS dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita harus mengetahui ini urgensi ini PKKMB ini mengapa sih harus terlaksana. Mungkin dari Saupil mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih pentingnya gitu sehingga PKKMB ini harus terlaksana. Terima kasih Pak Arido. Ya. Jadi untuk PKKMB ini sangat penting seperti apa yang saya katakan tadi. Di sini kan di PKKMB ini kita mengenal kehidupan kampus ya. Bukan hanya mengenal kehidupan kampus sih, tapi juga mengenal administrasinya. Ya. Bagaimana cara kita memanajemen waktu, dan juga di sana kan juga para mahasiswa baru itu belum tahu bagaimana sistem cara kerja nilai dari Ya benar. universitas Jadi sendiri. Akademiknya itu harus diketahui juga. Beda ya. seperti masa SMA. Ya, Sangat beda sekali. sangat jauh sekali. Ya, di mana kita dinilai univ ini kita melalui sirep, disurvei atau dimasukkan nilai itu melalui online gitu. Tidak sama seperti di SMA. Ya, sangat jauh beda ya. Jadi kita harus tahu gimana cara kita mendaftar sirep. Dan juga kan pas PKKMB itu ada sosialisasi terkait itu. Benar sekali. Jadi di PKKMB ini teman-teman akan lebih cepat beradaptasi dengan siklus ataupun bagaimana suasana perkuliahan itu sendiri. Jadi begitu ya urgensinya. Ya. Jadi apabila PKKMB ini tidak ada, artinya kita tidak akan bisa beradaptasi dengan sempurna. Bagaimana sih sistem dari perkuliahan yang ada di fakultas. Jadi begitu ya. Ya. Oke, jadi ada pandangan tadi disampaikan oleh Saupil, mungkin dari sekjen sendiri. Bagaimana pandangannya? Kalau berbicara soal masalah urgensi ya, kalau kita berbicara masalah urgensi kan artinya ada pertanyaan yang timbul, kenapa sesuatu itu dilaksanakan? Jadi PKKMB itu adalah sebuah masa peralihan. Masa peralihan yang ya. saya maksud di sini adalah ketika sekelompok orang yang tadinya, yang kemarinnya itu adalah seorang siswa Ya. kemudian masuk ke dalam lingkungan baru yang disebut sebagai statusnya berubah tentunya kan, masuk ke dalam mahasiswa. lingkungan baru, Lingkungan kemudian perkuliahan, status, ya, jadi lingkungan seorang perkuliahan mahasiswa. universitas, dan statusnya baru lagi dan berganti menjadi seorang mahasiswa. Ada kata mahanya ya. Ada kata maha, ditambah kata maha. Sehingga harus ada proses dalam peralihan status tersebut yang disebut sebagai PKKMB. Di sana kita akan diperkenalkan terkait dengan sikap-sikap mahasiswa, kehidupan kampus seperti apa, kemudian pengenalan kampus, kemudian atmosfernya mahasiswa itu seperti apa, di situ diperkenalkan. Baik. Karena untuk menyambut status baru, status yang disandang oleh siswa ini seperti itu. Ya, baik. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Ciang gimana terkait dengan urgensi PKKMB ini sendiri? Terkait urgensinya PKMB ini ya, karena sebagai angkatan 2020 mungkin apa yang dikatakan saudara Ibu tadi ini mungkin udah begitu lengkap ya. Jadi mungkin saya bisa menambahkan dari apa yang dikatakan dua saudara tadi ini, sedikit menambahkan aja ya. Yang dimana terkait masalah PKMB, betul ya, masalah peralihan atau masa-masa kita tuh akan beradaptasi perbedaan siswa sama siswa gitu kan. Yang dimana nanti tuh sangat beda. Apa sih yang bikin beda? Yang dimana kalau kita menjadi mahasiswa itu akan menjadi lebih mandiri lagi, lebih mandiri lagi kan. Betul. Kita mengurus. Itu pun kita kalau kita ingin mengurus sesuatu berkas sekelas mahasiswa, ini kita langsung ngomong ke lembaga, masuk ke lembaga kan, lembaga. Misalnya itu lembaga yang ada di universitas, atau bisa dikatakan birokrasi gitu kan di sana.
Jadi bedanya itu betul tadi yang dikatakan atmosfernya beda. Kita beda sekali ngomong di ruangan kalau di dulu SMA kan staf TU namanya ya. Iya, ruang staf TU, staf TU. BK. Iya, BK kan itu. Kalau di kuliah kan sudah ada. Ya, kalau di mahasiswa kan kita langsung ke birokrasi, langsung ngomong terkait masalah pembuatan KTM, terus pengambilan jas almet gitu kan. Termasuk juga di WD3 ya. Iya, apalagi itu Biasanya setingkat masalah fakultas, kegiatan. ya, setingkat fakultas gitu kan gimana kita ngomong. Nah, sedangkan di tingkat universitas ya kita langsung ngomong sama yang dimana satpamnya tuh begitu garang kan. Ya, betul. Bedanya di SMA tuh cuman satpam biasa di depan gerbang kan, yang telat ya ditahan gitu kan. Nah, itu sih dari saya kan terkait masalah Ya. apa sih urgensi PKM ini itu bagaimana itu beradaptasi, berproses untuk berubah status siswa menuju ke mahasiswa. plus siswa. Ya, Itu dari saya. benar. Jadi di sini Itu. ada kata mahanya. Ya. Jadi Ya. teman-teman, kalau bisa dianalogikan, maha itu ada dua namanya. Yang pertama itu kepada Tuhan, Maha Kuasa, dan maha lainnya. Kemudian pada mahasiswa yang disandangkan pada siswa yang menjadi bertransisi menjadi mahasiswa tadi. Jadi kata maha ini harus benar-benar dimanfaatkan dari PKKMB ini sendiri. Jadi mereka akan paham bagaimana urgensi ataupun bagaimana arti dari maha ini ketika mengikuti PKKMB dengan baik ya. Jadi itu ya, kalau dianalogikan seperti itu. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana urgensinya. Selanjutnya kita harus mengetahui ini. Di sini ada di sini ada narasumber dari 2019, ada 2020. Tadi kita harus tahu nih perbedaan masing-masing PKKMB ini sehingga nanti PKKMB 2021 ini akan lebih efektif, kemudian akan lebih efisien juga ya pada teman-teman maba nanti, sehingga ilmu-ilmu ataupun informasi yang disampaikan di PKKMB lebih dapat gitu, sehingga mereka paham juga bagaimana sih arti dari maha itu sendiri. Jadi langsung saja ya kita melihat pandangan dari teman-teman 2020 ya. Mungkin bisa dari Ciang. Dari saya dulu ya. Ya. Iya. Terkait masalah PKKMB kita kemarin tahun 2020 tuh kita memakai sistem online ya. Ya, online. Yang di mana sistem Ospek online. Iya, ospek online ya. Aspek online. Itu pun melalui Zoom. Nah, yang sangat saya rasakan mungkin ya saat kemarin pas PKKMB kemarin itu begitu mungkin bisa dikatakan yang lagi viral itu membagongkan. Membagongkan ini bisa Sampai kemarin tuh ada kan ya yang mahasiswa yang dimarahi secara online. Ya, Iya, pakai sabuk. itu yang lagi viral ya, lagi Ya, viral di salah itu. satu Sangat Ya. bersih sekali ketika Ya. dimarahi lewat online ya. Nggak baca tertibnya. Nggak pakai sabuk. Ya. Jadi yang pertama saya rasakan dulu pertama yang membosankan karena itu tuh duduk berjam-jam di depan PC, laptop, komputer, HP kita gitu kan, sehingga itu sangat begitu membosankan. Terus saya bikin mata kita merah gitu ya. Terus yang paling sangat tidak enaknya dari saya dari Pulau Sumbawa ya. Yang di ujung timur Pulau Sumbawa namanya Kecamatan Empang. Ya benar. Terkendala namanya jaringan. Nah, jaringan ini pas baru saya ikut Zoom ya. Ikut Zoom. Saya pertama kaget. Kan ini kan saya baru pertama kali mengenal Zoom saat itu. Ya, Zoom. Langsung muncul suara robot. Akhirnya saya itu yang dimana saya bingung. Mungkin sistem secara otomatis. Robot langsung ngomong gitu kan. Yang ternyata setelah beberapa lama kemudian, setelah baru selesai hari pertama PKKMB ya, ada muncul press release. Ya. Press release yang mana begitu asik ya, kok mereka lancar jaringannya kan, lancar ini. Dia tertawa riang sana kan karena melihat orang ngantuk di sana kan ya, terus mendengarkan moderator ngomong secara lancar. Nah, inilah yang pertama itu yang terkena masalah jaringan. Itu yang juga saya pikirkan kan, janganlah mematok keratakan gitu terkait masalah PKM secara online, walaupun disuruh silakan pindah ke tempat yang begitu jaringannya tuh Lebih baik gitu kan. Coba Anda ke timur ya. ini ya. Coba Anda survei ke timur, rasakan itu masih H+ di sana, masih H+ ya. H+ bukan 3G loh ya. Ya, ini yang tertekan pertamanya. Kita udah jaringan kalau orang sebut tuh JSM. Geser dikit mati. benar. Iya. Sini kita udah beralih ke 4G, ini malah masih haji. Iya. 5G. Masih Jadi ya mungkin 3G itu Bang. ya. Itu Bangnya dari yang saya rasakan ya, begitu. PKKMB online ini ya cuman kita selama 3 hari berturut-turut tuh ya begitu. Apalagi yang paling saya nggak enak ini terkait masalah biaya ya. Apalagi kita ini masih sekelas mahasiswa, mungkin masih mahasiswa pertama ya, baru ya mas saya. Kita masih minta ke orang tua kan, untuk minta internet.
yang dimana internet yang kita beli hanya untuk menonton hal yang membagongkan, nah, itu kan yang membosankan gitu. Ya walaupun ya terkait balik tadi terkait masalah urgensinya PKKMB ini memang ya, bahwa kita bisa mengetahui bagaimana sih kehidupan kampus itu sendiri gitu. Jadi ya pertama itu ya bahwa uang yang kita gunakan tuh bahwa hanya digunakan untuk beli kuota, terus hanya nonton itu sangat disayangkan. Yang kita rasakan ternyata hanya mendengarkan suara robot gitu. Ya, Cukup miris ya. Iya. sangat miris juga ya kondisi dari teman-teman kita, apalagi yang di ujung pulau tadi ya, di ujung pulau timur. Iya, ujung Pulau Timur Masih jaringannya masih H plus. Padahal kita udah transisi 4G, bahkan 5G ya 5G sekarang ini ya. Dan itu mungkin harus kita punya inovasi ya ke depannya dalam pelaksanaan PKKMB ini supaya lebih efektif. Mungkin dari saudara Sofil gimana? Ya, sama sih seperti saudara saya di samping ini. Ya. Iya, karena angkatannya sama. Kita satu angkatan. Mungkin Ya. bisa dijelaskan yang Tapi beda. pengalamannya beda. Pengalaman saya juga beda. Karena beda prodi juga Ya, kan? kita beda prodi. Bisa Beda dikatakan HP, beda bisa dikatakan Beda orang tua. angkatan Covid gitu Ya, ya. kondisi Angkatan ekonomi. Covid. Dan kita melalui Zoom ya. Kita dapat berinteraksi langsung dengan teman-teman mahasiswa baru. Jadi kita apa namanya? Kayak bermain dengan HP lah, kayak orang gila gitu. Iya. Ya, Yang seharusnya kita kenal sama orang. Ya. Dan juga kita Oh, iya. apa namanya? Ya dapat informasi dengan jelas dengan apa yang disampaikan oleh pemateri yang ada di Zoom itu dengan suara yang putus-putus tentunya. Jaringan juga sangat lemot, apalagi kita sambil ngecas itu. Sampai baterai kita mau panas gitu. Iya. Untung saja tidak apa namanya meledak kan. Tidak efektif sekali kalau kita nge-zoom ini kan. Ya, benar-benar. Ya. Jadi kan kemarin itu kita zoom terus pemateri sampai berjam-jam. Kita Tapi HP-nya masih aman kan, tidak meledak. aman. Ini sudah HP baru. Nah, Kemarin itu HP lama yang saya pakai zoom. Itu udah meledak karena PKKMB. Ya, tidak. Jadi saya kira. Ya. Jadi gitu ya. Dan juga kita kan ada materi-materi dari berbagai dosen atau ormawa yang memperkenalkan apa itu universitas atau ormawa yang dibawakannya itu. Dan itu sangat bosan lah kesannya. Kira-kira bisa diserap dengan baik nggak kemarin materi? Sekitar 2%. 2%. Ya, 2%. Mungkin Dari saya 100, kepo juga ini. Hanya 2%. Dia itu PKKMB ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, seingat saya dulu kalau nggak salah itu dari jam 7 7 pagi. sampai jam berapa kemarin itu? Ya, sampai selesai zuhur Ya. Sampai zuhur berarti Full sekitar full. 6 jaman ya. Kita duduk di depan HP, di depan PC hampir sampai apa namanya? Pantat kita merah. Bosan sekali. Ini berjamur ini. Jadi itu evaluasi ya, Iya, evaluasi betul-betul. PKKMB Iya, mungkin bisa 2020. ditingkatkan lagi gimana regulasi. Jadi jelas juga ya kita bisa menilai sendiri bagaimana sih sistem online itu sangat membosankan sekali dan itu membuat kita jenuh juga ya semua. Jadi perlu ada inovasi dan perlu juga sistem yang berbeda dari tahun lalu. Mungkin dari kita lihat juga pandangannya dari PKKMB Iya. offline nih, Offline. Betul, dari betul. Angkatan 2019. abang kita ya 2019. Bagaimana PKKMB 2019? Cukup menarik juga ya mendengar keluh kesah dari Saya teman-teman. malahan berpikir mereka kasihan sekali gitu. Karena kan kita merasakan yang wow. Iya, gitu. kan kita satu angkatan ya 19. Tapi itulah namanya juga kompleksitas tidak bisa kita pungkiri ya. Kalau kita dulu di waktu 2019 itu kan memang pelaksanaan PKKMB-nya kan secara offline. Dalam artian kita tatap muka. Kemarin itu kita melaksanakan PKKMB itu selama 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama itu tentang pengenalan kehidupan kampus, tapi terkait dengan administrasi kehidupan kampus yang dimana pada saat itu ada 3 subjek materi, yaitu adalah bidang akademik, kemudian bidang keuangan sama bidang kemahasiswaan. Yang masing-masing bidang itu disampaikan oleh wakil dekan 1 di bagian akademik, kemudian wakil dekan 2 di bagian keuangan dan wakil dekan 3 di bagian kemahasiswaan dan lain. Itu 1 hari pertama. Kemudian di hari kedua itu ada yang namanya pengenalan ormawa. Tapi kan kemarin teman-teman secara online. Kan mungkin agak kurang sreg dengan penyampaian karena secara online. Tetapi kalau kita kemarin alhamdulillah dapat tercapai lebih dari 60%, ya 60% ke atas alhamdulillah. Soal penyampaian materi dari teman-teman yang ada di Ormawa itu di hari kedua.
Dan di hari kedua itu juga di akhirnya itu kita ada sesuatu yang dinamakan tour ke program studi masing-masing. Karena kan Fakultas Pertanian kan bukan hanya di sini saja kan. Bukan di sini aja gedungnya. Ada juga di luar, di apa namanya di sebelah di Jalan Pemuda itu. Kalau teman-teman tahu berarti di dekat kedokteran ya. Di dekat kedokteran. Ada ilmu tanah, kehutanan, budidaya perairan sama ilmu kelautan di sana. Jadi kita kemarin itu dibebaskan oleh panitia untuk jalan-jalan keliling ke sana untuk melihat kondisi gedung kita, tempat kita kuliah seperti apa, dan pengenalan lingkungan di sana. Selain di tingkat fakultas, karena kan pelaksanaan PKMP kan kemarin itu terpusat di fakultas, di gedung A, di aula sana. Kemudian di hari ketiga itu kita ada games. Games. Jadi itu dilombakan. Kita dapat hadiah. Pokoknya seru kemarin. Tetapi kan tetaplah ada kekurangan. Apalagi di online ini kan sekarang juga ada banyak sekali kekurangan. Itu yang harus kita sama-sama pikirkan untuk kita sama-sama buat regulasi yang bagaimana mesti. Mungkin itu saja. Oh ya, kalau kita bisa menilai sendiri, Mbak, kayak dua sisi keping dari koin ya. 2019 itu sangat wow, kemudian 2020 ini sangat wow. Jadi wow dan wow. Ya, jadi kita bisa menilai juga sendiri dari teman-teman tadi menyampaikan bahwa 2019 ini bahkan sampai sekarang 2 tahun setelah PKKMB masih mengingat rules-nya. Dari hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga itu apa aja kegiatannya. Itu artinya kan masalah kesan atau tidaknya kesannya itu ya. Jadi itu yang menjadi yang harus kita highlight. Ya, otak kita juga akan memprogram gitu. Apabila menarik kegiatannya tentu akan mengingat kan. Tidak perlu memaksa untuk mengingat, otak kita akan mengingat sendiri. Daripada tadi masih rancau ya penjelasan dari teman-teman 2020 itu. Bahkan hari pertama tidak dijelaskan apa aja kegiatannya. Hari kedua, hari ketiga gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya penyampaian dengan secara offline atau tatap muka ya akan lebih ngena itu, akan lebih kita ingat ke depannya, dan itu akan menjadi kesan seumur hidup kalau bisa dibilangnya. Apalagi kalau kita ketemu sudah alumni gitu kan. Kita bahas tentang PKKMB. Oh dulu kamu itu yang maju ke depan. Dulu kamu kan betul sekali. Dulu sampai kita sekarang masih tetap saya ingat teman-teman saya yang dulu biasanya kan tetap ada yang lucu-lucuan. Ya, benar. Itu sampai sekarang masih ada nama teman saya itu Sapri namanya. Sampai sekarang dia dikenal sama orang. Pak Sapri. Iya ada. Ya benar. Dari kehutanan. Mohon maaf Sapri ya. Pak Sapri ya. Jadi itu hanya jokes. Jadi terkait dengan hal itu juga tentunya kita juga perlu membahas terkait dengan pentingnya mahasiswa harus mengenal organisasi melalui PKKMB ini, karena perbandingan orang-orang atau maba-maba yang masuk organisasi tahun 2020 dengan 2019 itu jauh beda. Bisa dilihat sekarang orang-orang yang ikut organisasi itu bisa dihitung jari kalau misalnya dibanding 2019 sebenarnya. Jadi 2019 itu hampir semuanya yang ikut sekarang itu hampir mendominasi ya. 2019 rata. Karena kan rugi juga sebetulnya ya kalau teman-teman ini mahasiswa ini tidak masuk organisasi, padahal mereka bayar uang kuliah dan uang kuliah mereka itu digunakan untuk membiayai mereka untuk berorganisasi. Akan sangat disayangkan uang kuliah mereka yang dicapek-capek orang tuanya cari, sedangkan mereka tidak memanfaatkan wadah-wadah kecil yang ada di lingkungan universitas itu untuk mereka masuk ke dalamnya. Yang wadah ini kan tentunya organisasi ya. Percuma kalau kita kuliah belajar saja tetapi tidak mengembangkan kemampuan soft skill di organisasi tentunya ya. Itu kan akan sangat rugi sekali. Apalagi sekarang itu online ya, sistem perkuliahan yang online itu tentunya akan lebih sulit masuk gitu. Jadi ruang-ruang kosong ini bisa diisi dengan kegiatan organisasi kalau saran dari saya. Jadi teman-teman yang masih menjadi maba 2020 yang belum ikut organisasi bisa ikut ya, apalagi untuk 2021 gitu. Jadi organisasi itu sangat penting teman-teman. Mungkin saya sedikit selipkan ya, mungkin teman-teman yang 2021 ini kan umurnya itu kan 17 ke atas yang artinya kan itu adalah masuk usia muda. Artinya usia kalau produktif, sudah usia produktif, kalau udah usia muda itu tidak ada alasan kita untuk tidak mau berkembang. Harus kita berkembang. Jadi organisasi itu bisa dibilang wadah perkembangan ya. Dan di sini juga kita bisa mengembangkan kreativitas, inovasi gitu.
sehingga kita bukan hanya sebagai mahasiswa pelajar tapi mahasiswa organisatoris dan termasuk juga mahasiswa aktivis. Nah, mungkin dari teman-teman maba ini maba 2020 ini kan ikut organisasi nih, sebagian kecil yang ikut organisasi gitu. Mungkin bisa menjelaskan pada teman-teman yang masih belum ikut organisasi ataupun pada maba 2021 yang akan gitu. Boleh dari saya? Boleh. Ya, saran saya sih untuk teman-teman maba tahun 2021 atau mahasiswa 2020 ini, kita sebagai mahasiswa itu harus ikutlah namanya organisasi kan. Dalam organisasi itu kita dapat melatih soft skill kita, public speaking kita. Dan juga di mana saya lihat di angkatan saya ini yang ikut organisasi itu sangat minim lah. Di mana kan kebanyakan angkatan yang 2020 ini termasuk saya juga ikut di bukan salah satu sih, di berbagai macam organisasi. Satu orang ikut banyak ya. Jadi kan kita cukup kewalahan. Misalkan kita dipanggil rapat di sana, juga kita rapat di sini. Oh iya. Yang di sebelah kekurangan anggota juga begitu. Tapi kan di situ letak esensi kebermanfaatan sama tandanya kita mau berkembang itu kan di situ. Juga kita bisa memanajemen waktu. Sisi positifnya di sana. Tapi terkait dengan sisi negatifnya tentunya ini adalah sebuah krisis SDM ya. Terkait dengan setiap permasalahan yang ada di setiap organisasi. Jadi ini perlu kita juga rumuskan bagaimana strategi selanjutnya supaya organisasi ini dikenal sebagai suatu yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru. Ya mungkin juga karena kemarin kan online kan PKMB tahun 2020, jadi untuk pengenalan ormawanya itu tidak sampai ke mahasiswa baru. Ya benar. Karena online juga kan, jadi tidak dikemas secara menarik secara online gitu. Jadi tidak masuk esensi dari organisasi itu gitu. Ya. Padahal banyak sekali ormawa di tingkat Fakultas Pertanian ya. Dan semuanya menarik semua. Iya, menarik semua karena ada di bidang minat dan bakat, di himpunan juga ada kan. Kalau ada ya keagamaan, kalau ada yang pergerakan juga. Kemudian kalau ada yang suka pecinta alam ada. Kemudian kepenulisan. Benar. Apalagi di olahraga ada. Jadi itu sesuai dengan keinginan aja ya nanti tentunya. Intinya jangan sampai kita tidak ikut organisasi. Terlepas kita ikut yang keagamaan, olahraga, pergerakan, itu sesuai dengan keinginan. Tapi harus ikut organisasi. Ya, jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu. Ya, kuliah pulang. Tapi sekarang mungkin tidak ada kuliah pulang. Iya, online. Kuliah online. Call. Kulon. Kalau seperti kuliah tidur juga ada. Kuliah tidur bisa tapi juga itu ya. bukan saya sih. Kuliah gabut. Kuliah. Gimana kalau Ceng? Ya, kalau dari saya ya terkait masalah organisasi, alhamdulillah saya masuk ke dalam BEM di tingkat fakultas ya, juga di BEM Pertanian ini. Terkait masalah pentingnya kita masuk organisasi kita sebagai mahasiswa ini ya, benar ya sama saudara Sofil tadi yang dimana melatih soft skill kita ya. Karena ingat, kunci kita sukses bukan hanya disiplin ya. Semasa kita SD, SMP, SMA, guru-guru kita hanya menjelaskan kunci sukses adalah disiplin. Nah, setelah saya masuk ke dalam mahasiswa ya, lingkup mahasiswa, saya bedah lebih dalam. Ternyata kunci sukses bukan hanya disiplin, tetapi di sana ada terselip yang namanya komunikasi. Jadi makin kesini makin terperinci gimana untuk sukses itu. Karena apa? Karena kalau kita melamar kerja ya di dunia ini udah masuk ke dunia usaha sama dunia industri. Kalau kita melamar sana kan, di sana kita tuh jelasnya berbicara sama orang-orang tinggi. Nah di sana ya, di organisasi ini kita tuh benar-benar terlatih dan dilatih bagaimana cara kita berkomunikasi bersama orang-orang besar, orang yang yang setingkat maupun yang lebih muda dari kita gitu. Nah di sana tuh kita benar dilatih intonasi kita ya, yang dimana intonasi ini merupakan nafas nyawa daripada komunikasi itu sendiri. Jadi dan juga yang paling penting daripada organisasi ini betul tadi ya tuh ya, bisa kita memanajemenkan organisasi atau orang-orang ya, organisasi dan memanajemenkan waktu. Kita tuh bisa mengatur waktu di sana ya. Apalagi kita ya yang sudah masuk sebagai mahasiswa, tentunya kita akan balik lagi ke
masyarakat kita sendiri ke setempatnya sendiri. Yang tentunya kita nanti setelah mahasiswa nanti itu bakalan dipanggil nanti ya. Oh ini dia tuh dulu udah kuliah di sini, udah sekolah tinggi-tinggi ini. Ayo kita panggil dia. Apabila kita sudah pulang ke masing-masing itu kan tempat rumah kita masing-masing. Nah di sana kita buktikan bahwa kita sebagai yang sudah masuk ke dalam mahasiswa, kita harus bisa menguasai daripada yang namanya bagaimana sih kita memanajemenkan suatu masyarakat itu sendiri. Kita bisa mengatur di sana. Nah itulah pentingnya kita untuk masuk organisasi. Walaupun ya, apalagi sisi pentingnya daripada di wilayah di zaman online ini ya, kita bisa merasakan ya, kita bisa menikmati kita udah bayar UKT. Jangan begitu jangan begitu pasif penyajian di rumah. Kita rasakan fasilitas kampusnya seperti wifi ya yang sudah disediakan sana sini. Terus pokoknya ada banyak lah sarana dan prasarana. Ya, intinya sarana dan prasarana harus kita nikmati juga gitu ya. Juga ya, saya sedikit tambah ya. Dan juga kita masuk organisasi itu sangat penting di saat kita melamar kerja ya. Kan ada namanya CV. Ya, itu sebagai nilai plus kita karena ada di sana pengalaman organisasi. Nah, bukan hanya IPK saja tentunya. Mungkin bosnya itu juga melihat ini rekam jejaknya ini bagus di organisasi mana. Ya, Itu menjadi nilai plus bagi seseorang itu. Ya. Mungkin itu. Jadi di sini ada saya tangkap 3 poin penting ikut organisasi itu. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan uang UKT yang kita berikan atau yang kita bayar ke birokrasi dengan cara tadi menikmati fasilitas yang ada, memakai wifi, kemudian memakai fasilitas-fasilitas yang ada ya, seperti musola, WC dan lain sebagainya. Atau pelayanan dari birokrasi termasuk juga di sana kesana dia uang UKT kita gitu. Kemudian yang kedua tadi bagaimana caranya kita akan lebih mudah membaur ataupun diterima oleh masyarakat termasuk dalam hal pekerjaan tadi karena dalam segi seleksi berkas itu tentunya ada CV, ikut organisasi apa aja dan pernah jadi apa aja gitu. Jadi begitu ya. Betul. Tentu penting sekali nih organisasi. Artinya jangan takut untuk masuk organisasi, jangan takut untuk sibuk ya. Karena kan kalau kata orang itu kan kapal itu akan aman ketika dia berada di pelabuhan, tapi bukan itu fungsinya kapal. Kapal itu kan harus berlayar. Makanya mahasiswa baru ini kan harus benar-benar memanfaatkan lingkungan kampus ini dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan diri. Jadi kalau mau aman di rumah aja, tapi kalau mau berkembang ya ikut organisasi di fakultas. Dari abang kita mungkin belum menjelaskan tadi terkait dengan urgensi dari organisasi ini, mungkin bisa menjelaskan, Bang. Kalau urgensi organisasi, saya itu dulu waktu SMA itu kan termasuk salah satu orang yang tidak aktif berorganisasi ya. Tetapi ketika saya masuk ke dalam lingkungan kampus, di sini saya semakin paham kenapa pentingnya itu dalam berorganisasi. Di dalam berorganisasi kita bisa banyak mengenal orang. Di dalam organisasi kita bisa membuka pandangan baru. Dengan berorganisasi kita bisa melihat hal-hal dan perspektif yang belum pernah kita ketahui. Karena sejatinya organisasi di masa SMA dengan organisasi ketika teman-teman masuk di lingkungan perkuliahan itu sangat jauh berbeda. Kalau dulu masih lah atmosfer anak-anak lah waktu SMA, masih kita mau bermain. Tetapi kalau kita masuk ke universitas, itu atmosfernya sudah mengarah kepada sesuatu hal yang serius. Kita ini dituntut untuk berbuat organisasi itu karena organisasi di lingkungan universitas itu dia diibaratkan sebagai miniaturnya negara. Dengan harapan ketika kita sudah bisa aktif dalam organisasi di lingkungan kampus, kita sudah paham gimana sih bertingkah laku di lingkungan sosial, bertingkah laku di lingkungan masyarakat. Karena di dalam organisasi juga kita itu bisa melatih yang namanya soft skill, kemudian kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam melobi sesuatu. Itu yang harus kita sama-sama paham. Tidak boleh kita memandang dangkal untuk masuk organisasi. Kalau dari saya sih seperti itu. Baik. Jadi ketika kita masih SMA atau SMP itu tentunya pernah kita mendengar apa itu organisasi, apa aja organisasi itu. Dan di sini ketika kita ikut organisasi baru kita paham apa itu organisasi dan lain sebagainya.
Artinya ketika masih SMA itu hanya sebatas teori, dan kemudian ketika masuk perkuliahan dan mengikut organisasi baru kita paham makna-makna dari kalimat, penjelasan atau definisi dari organisasi itu sendiri. Jadi teman-teman sudah jelas ya bahwasannya tidak ada alasan lagi ketika kita menolak ataupun menghindar untuk ikut organisasi. Apabila ada kakak-kakaknya nanti menawarkan untuk ikut organisasi ini dan organisasi yang lainnya, itu jangan sampai teman-teman memandang sebelah mata ataupun malahan menutup HP-nya gitulah bahasanya. Jangan sampai kita itu menutup diri. Iya. Harus menjadi orang yang terbuka. Karena begini loh. Satu hal yang menarik, Indonesia di beberapa puluh tahun yang akan datang itu akan mengalami yang namanya sesuatu yang disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi itu artinya teman-teman semua, itu adalah ketika jumlah populasi mahasiswa atau jumlah populasi anak muda itu lebih banyak daripada orang tua. Nah, sehingga ini yang harus sama-sama kita manfaatkan sebagai anak muda, karena ke depan itu kita adalah orang yang paling banyak. Karena percuma loh kalau kita banyak tetapi tidak berkualitas. Ya. Nah, melalui organisasi-organisasi inilah kita harus bisa mengembangkan diri kita untuk ke depan menjadi orang yang mampu bersaing demi Indonesia yang sejahtera, demi Indonesia yang lebih maju. Itu yang harus sama-sama kita paham. Kita tuh harus visioner, harus berpandang ke depan, jauh ke depan. Masa depan itu ditentukan oleh bagaimana pemuda sekarang ya. Iya, betul Jadi, sekali. Karena kita perubahan Indonesia kan dari awal, sejak awal kemerdekaan 1998 dan sampai sekarang kan dipelopori oleh anak muda. Sesuatunya. Mahasiswa juga. benar. Jadi saya juga pernah mendengar bagaimana si perkembangan yang sekarang ini ditentukan oleh bagaimana orang-orang atau manusia itu 200 tahun sebelum dari tahun sekarang. Artinya apa? Jadi 200 tahun ke depan itu ditentukan bagaimana sikap ataupun bagaimana kita sekarang. Jadi masa depan itu ditentukan oleh bagaimana tindakan-tindakan maupun bagaimana solusi yang kita berikan di masa sekarang ini. Jadi itu ya teman-teman semua, jangan sampai menyia-nyiakan masa muda ataupun menyia-nyiakan masa kehidupan yang yang penuh dengan fasilitas, yang penuh dengan kesempatan untuk bisa berkembang. Mungkin langsung aja ke poin terakhir ya teman-teman, bisa memberikan harapan ataupun bagaimana sih keinginan teman-teman buat PKKMB 2021 ini, sehingga kesalahan-kesalahan ataupun kendala-kendala yang sebelumnya diceritakan oleh teman-teman itu tidak terjadi lagi, dan kemenarikannya disampaikan oleh teman tadi dari 2019 ini bisa terulang kembali gitu. Sehingga kesan maupun ilmu ataupun informasi yang disampaikan nantinya akan lebih ngena dan lebih dipahami oleh mahasiswa baru yang akan datang. Jadi mungkin dari pertama ya. Saya dulu harapan, ya. Masalah harapan terkait masalah PKKMB. Harapan saya konkret ya. Gini, yang dimana PKKMB ini kan yaitu ada dua tahap. Yang pertama setingkat universitas, yang kedua fakultas, betul ya? Ya. Untuk yang tingkat universitas, oke lah, kita secara online. Karena sana kan begitu banyak ya mahasiswa baru itu, mungkin ribuan mahasiswa sana ya. Terus untuk yang tahap fakultasnya, saya harapkan itu dia secara offline. Nah, dengan catatan secara sip-sipan. Contoh, hari Senin fakultas A, hari Selasa fakultas B gitu. Mengapa demikian? Ya karena untuk terhindar daripada yang namanya kerumunan. Nah, itu. Terus yang kedua, karena kita kan pasti sudah vaksin, pasti ya tentunya ya kita aman daripada yang namanya, insya Allah ya aman daripada yang namanya COVID-19 ini. Terus yang selanjutnya, mengapa sih saya menginginkan secara tingkat fakultas itu secara offline? Ya karena dari kita sendiri tahu di mana sih letak prodi kita dan prodi apa saja yang tergabung dalam fakultas itu. Nah, untuk terkait gedung-gedung yang lainnya akan menyesuaikan melalui kita bergabungnya ke dalam organisasi. Ingat ya. Jadi berkesinambungan ya, urgensi PKKMB kemudian diselipkan dari urgensi. Mengapa saya bilang masuk organisasi? Karena kita tuh di sana tuh bakalan bermain yang namanya surat menyurat gitu kan. Nah, ada namanya tingkat BEM fakultas, nanti kita tahu. Nah, makanya untuk itu nanti kita akan sanalah kita akan tahu di mana sih letak fakultas ini.
masuklah organisasi. Ya, organisasi. Bagaimana dari Sopil? Ya, saya sama seperti yang disampaikan oleh saudara saya ini. Selalu sama ya? Ya, karena kan kita satu angkatan. Saya berharap untuk PKKMB tahun 2021 ini diselenggarakan secara offline di jenjang fakultas terutama, karena di fakultas ini kita dapat mengetahui gedung atau kelas kita di mana begitu. Dan juga karena ada juga Fakultas Pertanian juga memiliki banyak gedung ya. Ada di dalam kampus dan di luar kampus ya, di Jalan Pemuda itu. Ya, yang seperti dibilang tadi sama Pak Jen, itu sangat perlu lah. Mungkin kan pas 2019 atau 2020 itu diselenggarakan PKKMB dengan 3 hari. Nah, untuk saran saya mungkin di tahun 2021 ini secara 1 minggu lah. 1 minggu ya, dengan ada sip-sipannya. Ya, dengan berbagai cara teknis lah, dengan teknis yang demikian rupa lah yang bisa dikemas dengan semenarik mungkin agar bisa mencari minat dan bakat teman-teman maba itu. Ya, siap. Seperti halnya ikut organisasi lah. Mungkin itu untuk pengenalan organisasi secara offline juga, agar teman-teman maba juga lebih tahu organisasi apa yang mau dia ikuti gitu. Ya. Itu dari saya. Kasih dari Sopil, dari Pak Jen. Kalau dari saya, mengingat PKKMB ini kan penuh dengan asas Keluargaan. asas kekeluargaan dan juga asas pendidikannya. Maksudnya dalam hal informasi kan di sana disampaikan. Jadi ada pendidikan, ada nilai pendidikan dan ada nilai pembelajaran yang harus bisa kita pahami di sana. Sehingga mengingat banyak sekali kebermanfaatan yang kita sebutkan tadi dalam organisasi, sehingga ketika PKKMB itu kan harus kita bisa memberitahukan apa yang ingin kita sampaikan oleh organisasi itu harus bisa tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa baru. Nah, tentunya kan kalau secara online terus seperti yang teman-teman katakan tadi itu, penyampaian itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Feel-nya nggak ada. Iya, feel-nya tidak dapat. Suasana. Akan tetapi juga kan aspek kesehatan juga harus kita perhatikan di sini. Kalau tahun kemarin itu PKKMB dilaksanakan secara online 100%, ya harapan saya mengingat hal-hal yang tadi, urgensi PKKMB, kemudian urgensi kesehatan, penyampaiannya itu harus bisa kita padukan antara online dengan offline-nya. Biarpun gimana nanti teknisnya kan tergantung kepanitiaan. Kalau dari saya sih seperti itu saja. Oke. Harapan minim kita mungkin ya dari teman-teman yang sudah menyampaikan tadi, walaupun tidak sepenuhnya offline, tentunya bisa dikolaborasikan itu, atau istilahnya hybrid teman-teman, setengah online, setengah offline. Tapi kalaupun bisa, harapan besar kita itu semuanya offline, sehingga teman-teman ini rata merasakan bagaimana atmosfer ataupun sirkulasi PKKMB offline. Jadi kita punya langsung kita punya teman baru gitu, yang bukan dari satu prodi, bukan satu pulau, kemudian beda ras dan lain sebagainya. Jadi itu aja ya. Mungkin dari teman-teman saya dapat simpulkan di sini ada surat edaran dari Kemenristekdikti nomor 253 tahun 2016 tentang pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang menjelaskan bahwasannya program PKKMB adalah program institusi, bukan program mahasiswa. Karena itu PKKMB menjadi tanggung jawab pemimpin perguruan tinggi dengan kepanitiaan melibatkan unsur pemimpin perguruan tinggi, dosen, tenaga pendidikan, dan tentunya dari mahasiswa. Jadi harapan kita nantinya PKKMB ini bisa dikemas sedemikian rupa oleh mahasiswa, karena yang mengetahui keinginan mahasiswa adalah mahasiswa itu sendiri. Betul. Tentunya kalaupun nanti birokrasi menjadi panitia, mungkin kita sebagai konsepnya ataupun tenaga teknisnya lah, sehingga teman-teman maba itu akan merasakan bagaimana sih keinginan yang mereka inginkan. Setidaknya kita yang atur acaranya. Ya. Karena Jadi, kan melalui di situ saja sih sebetulnya letaknya PKKMB itu. Ketika kita sudah berhasil memegang acara, kita bisa mengatur gimana maunya kita sebagai mahasiswa, karena mereka juga sebagai mahasiswa. Ya, benar. Jadi kita juga sudah melakukan survei ya teman-teman, keinginan ataupun harapan dari maba ataupun 2020, bagaimana harapan mereka terkait dengan PKKMB tahun ini. Mereka rata-rata menyampaikan bahwasannya harus ada
PKKMB ini harus ada yang memegang dari mahasiswa itu sendiri, sehingga konsep yang ditawarkan itu adalah konsep-konsep yang inovatif dan kreatif gitu. Oh, sudah ada surveinya ya? Sudah ada, Dari- tentunya dari BEM Fakultas Pertanian pasti ya. Jadi kalaupun kita menganalogikan juga secara logika kita memikirkan bahwasanya apabila PKKMB ini dipegang oleh dosen-dosen, mereka itu mahasiswa atau menjadi maba itu bahkan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Iya, tentunya sudah sangat lama sekali iya, ya mereka konsep yang merasakan. ditawarkan tentunya nanti Iya. sesuai dengan pengalaman ataupun apa yang mereka dapati ketika 20 tahun yang lalu, dan mereka dan mereka kan menawarkan itu di tahun ini, tentu tidak sinkron kan? Iya, tidak sinkron. Nah, itu Kalau- mungkin iya. Sehingga kalau saya juga sih lebih prefer ke pendapat yang pertama sih, gimana PKKMB ini diatur oleh mahasiswa saja sih. ya. Jadi itu harapan besarnya PKKMB ini dipegang oleh mahasiswa. Kemudian konsep yang ditawarkan nanti ada hybrid ya. Keinginan minim kita, tapi kalau bisa offline semuanya dengan teknis sip-sipan selama 7 Hari hari atau minggu. atau 1 minggu. Jadi itu aja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kami mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup pertanian Indonesia. Hidup pertanian Indonesia. Hidup perempuan Hidup Indonesia. perempuan Indonesia. Salam.